Suku Oroken adalah salah satu kelompok etnis minoritas di Tiongkok yang memiliki sejarah dan budaya unik, terutama terkait dengan gaya hidup tradisional yang sangat bergantung pada hutan dan kegiatan berburu. Suku Oroken termasuk dalam rumpun Tumusik, yang merupakan bagian dari kelompok etno-linguistik Altai. Mayoritas tinggal di daerah timur Laut Tiongkok, khususnya di daerah otonom Oroken di bagian utara Provinsi Heilongjiang dan wilayah timur daerah otonomi Mongolia Dalam. Populasinya relatif kecil. Menurut sensus Tiongkok terakhir, jumlah suku Oroken sekitar 8.000-10.000 jiwa. Mereka memiliki bahasa sendiri, yakni bahasa Oroken, yang termasuk dalam cabang Tumusik dari rumpun Altai. Namun, saat ini sebagian besar orang Oroken sudah lebih fasih menggunakan bahasa Mandarin, terutama generasi muda, karena kebijakan pendidikan nasional dan asimilasi budaya. Dahulu, Oroken adalah pembiri dan penggembala nomaden yang hidup di kawasan hutan boreal. Mereka terkenal sebagai pembiri rusa, beruang, dan hewan liar lain, menggunakan pinih, tombik, dan senipin tradisional. Hidup mereka sangat terkait dengan hutan dan mengikuti ritme alam, tinggal di tenda kerucut cum dari kulit rusa di musim panas, dan pondok kayu sederhana di musim dingin. Tradisionalnya, Oroken menganut animisme dan samanisme. Mereka percaya bahwa roh-roh menghuni alam seperti pohon, hewan, dan sungai. Dukun Saman memainkan peran penting dalam kehidupan spiritual dan kesehatan masyarakat. Seiring waktu, banyak dari mereka juga menganut agama Buddha atau ateisme karena pengaruh budaya Han dan kebijakan sekularisasi pemerintah Tiongkok. Pada 1950-an dan 1960-an, pemerintah Tiongkok meliring perburuan dan mulai memukimkan orang Oroken di desa-desa permanen untuk mendukung pembangunan ekonomi dan konservasi hutan. Mereka diarahkan menjadi petani, peternak, atau pekerja industri, menyebabkan banyak perubahan sosial dan budaya, serta hilangnya sebagian dari cara hidup tradisional mereka. Meskipun begitu, ada upaya pelestarian budaya Oroken, seperti festival adat, musik rakyat, kerajinan tangan, dan pengajaran bahasa asli. Kehilangan bahasa dan budaya tradisional menjadi tintingan besar. Adaptasi terhadap modernisasi dan urbanisasi memengaruhi identitas etnis mereka. Ada juga isu kesejahteraan karena mereka tergolong kelompok minoritas yang tinggal di wilayah kurang berkembang. Aspek budaya Oroken yang masih dikenal. Musik rakyat dan tarian tradisional yang mencerminkan alam dan kehidupan berburu. Kerajinan tangan dari kulit binatang, seperti pakaian, tas, dan alat-alat berburu. Cerita rakyat yang kaya akan simbolisme dan nilai-nilai tradisional. Wanita suku Oroken di Tiongkok memiliki karakteristik fisik dan budaya yang unik, mencerminkan warisan etnis mereka yang erat kaitannya dengan alam, kehidupan di hutan, dan gaya hidup tradisional. Wanita Oroken secara umum memiliki ciri fisik khas Asia Timur. Wajah oval dengan tulang pipi tinggi, menonjolkan keanggunan alami. Kulit putih cerah atau kuning langsat, karena hidup di daerah dingin dan minim sinar matahari ekstrim. Mata sipit atau sedang dengan bentuk memanjang dan tatapan tajam, mencerminkan ketegasan dan kekuatan mental. Rambut hitam lurus, kadang sedikit bergelombang, yang dijaga panjang atau dikepang sesuai tradisi. Tubuh cenderung tinggi ramping dan tangguh karena terbiasa dengan gaya hidup aktif di alam liar. Mereka memiliki kecantikan alami tanpa hiasan berlebih. Keanggunan mereka sering diasosiasikan dengan kesederhanaan dan kedekatan dengan alam. Mereka sejak kecil terbiasa membantu dalam kegiatan berbiri, meramu, dan mengurus keluarga di lingkungan hutan yang keris. Bahkan dalam budaya mereka, wanita bisa ikut berbiri atau merawat luki, yang menunjukkan keberanian dan keterampilan. Mereka memiliki peran yang aktif dalam komunitas, bukan hanya di ranah domestik. Wanita Oroken dihargai karena kesopanan, kesetiaan, dan kecintaan pada keluarga. Mereka diajarkan untuk menghormati alam dan roh leluhur, yang membentuk kepribadian yang rendah hati dan penuh makna spiritual. Dalam budaya lama, wanita dianggap penjaga pengetahuan leluhur seperti obat herbal, lagu-lagu rakyat,
dan keterampilan membuat pakaian dari kulit hewan. Mereka mengenakan pakaian tradisional dari kulit rusa atau bahan alami lainnya, yang dibuat dengan tangan dan dihiasi dengan pola khas. Dalam acara adat, wanita Oroken memakai hiasan kepala, kalung dari tuling binatang, manik-manik, dan simbol totemik yang menambah daya tarik etnik dan eksotis. Gaya berpakaian ini tidak hanya memperindah penampilan, tapi juga mencerminkan status sosial, musim, dan hubungan spiritual. Wanita Oroken adalah penjaga budaya lisan, mereka menyanyikan lagu tradisional, menceritakan mitos, dan mendongeng kepada anak-anak. Mereka juga terlibat dalam kerajinan tangan seperti menjahit, merajut jaring, dan membuat benda upacara, aktivitas yang sekaligus mengekspresikan keindahan artistik mereka. Saat ini, banyak wanita muda Oroken sudah mengakses pendidikan tinggi dan bekerja di kota, namun tetap menjaga identitas etnik dan kecantikan alami mereka. Di media lokal Tiongkok, wanita Oroken sering tampil sebagai simbol kecantikan etnik minoritas, menampilkan pesona yang berbeda dari wanita Han yang lebih dominan secara budaya. Perekonomian suku Oroken di Tiongkok mengalami perubahan besar dari masa ke masa, beralih dari gaya hidup tradisional berburu menjadi ekonomi modern yang lebih terintegrasi dengan kebijakan nasional Tiongkok. Suku Oroken secara historis adalah pemburu hutan yang menggantungkan hidup pada rusa, beruang, kelinci liar, musang, dan hewan liar lainnya. Hasil birian tidak hanya untuk konsumsi, tetapi juga dijual atau ditukar dengan barang lain seperti garam, kain, dan alat logam melalui perdagangan dengan suku lain atau pedagang Han. Mereka hidup nomaden atau semi-nomaden, berpindah mengikuti jejak binatang birian. Kulit hewan digunakan untuk pakaian, tenda, dan peralatan, menciptakan sistem ekonomi mandiri berbasis hutan. Mereka juga mengumpulkan hasil hutan non-kayu seperti jamur, buah-buahan liar, dan tanaman obat. Pada tahun 1950-an hingga 1960-an, pemerintah meliring praktik berbiri untuk tujuan konservasi dan mendorong kehidupan setelah menetap. Mereka dipindahkan ke permukiman permanen, seperti di daerah otonomi Oroken, dan mulai diajarkan pertanian, peternakan, dan kerajinan tangan. Pemerintah memberikan subsidi dan fasilitas seperti sekolah, rumah, dan bantuan pertanian. Namun, keterbatasan lahan subur dan iklim ekstrim di timur laut Tiongkok membuat hasil pertanian mereka terbatas. Banyak anggota komunitas Oroken beralih ke sektor jasa, pendidikan, kehutanan, dan pariwisata budaya. Beberapa bekerja sebagai pegawai negeri, guru, dan pekerja di lembaga konservasi atau taman nasional. Pemerintah dan LSM membantu mengembangkan produk kerajinan tangan khas Oroken seperti pakaian kulit rusa, ukiran tulang, dan pernak-pernik etnik untuk dijual ke wisatawan atau pasar etnik. Festival budaya Oroken juga menjadi objek wisata budaya lokal, yang memberi penghasilan bagi komunitas. Wisatawan datang untuk merasakan budaya Oroken, mengenal rumah tradisional, pakaian, tarian, dan makanan khas. Namun, ini masih terbatas karena lokasi mereka yang terpencil dan infrastruktur yang belum optimal. Banyak komunitas Oroken masih bergantung pada subsidi pemerintah, termasuk untuk perumahan, pendidikan, dan tunjangan sosial. Ini menyebabkan kurangnya kemandirian ekonomi dalam jangka panjang. Lokasi mereka yang terpencil dan kurangnya konektivitas membuat peluang ekonomi terbatas. Sulit untuk mengembangkan usaha skala besar karena akses pasar terbatas dan minimnya infrastruktur. Liringan berburu dan perubahan gaya hidup menyebabkan hilangnya keahlian tradisional, termasuk sistem ekonomi subsisten berbasis hutan. Generasi muda lebih memilih pindah ke kota, menyebabkan depopulasi desa dan hilangnya ekonomi lokal. Pemerintah China melakukan berbagai program pemberdayaan ekonomi minoritas. Pelatihan kerja, pinjaman mikro untuk usaha kecil, pembangunan infrastruktur desa. Ada juga inisiatif untuk revitalisasi budaya agar bisa dimanfaatkan sebagai aset ekonomi melalui festival, museum, dan pusat budaya. Suku Oroken adalah salah satu kelompok etnis minoritas resmi yang diakui oleh pemerintah Tiongkok.
Mereka memiliki sejarah panjang dan asal-usul yang berkaitan erat dengan wilayah hutan timur Laut Asia dan budaya nomaden yang sangat bergantung pada alam. Suku Oroken termasuk dalam rumpun Tungusic, cabang dari kelompok etnolinguistik Altaik, walaupun rumpun Altaik masih diperdebatkan dalam linguistik modern. Mereka memiliki kekerabatan linguistik dan budaya dengan suku-suku seperti Evenki, Manchu, dan Hezen, yang tersebar di Siberia, Mongolia, dan timur laut Tiongkok. Nama Oroken berarti pembiri gunung atau orang hutan dalam bahasa mereka, menunjukkan keterikatan kuat dengan kehidupan berburu di pegunungan dan hutan belantara. Secara geografis, leluhur Oroken berasal dari wilayah Amur dan Sungai Heilong di wilayah perbatasan Tiongkok dan Rusia sekarang. Mereka mendiami daerah hutan boreal taiga yang membentang dari Siberia bagian timur hingga ke timur laut Tiongkok, khususnya di Pegunungan Greater Hingan, Dahingan Ling, wilayah utara Heilongjiang, bagian timur laut daerah otonomi Mongolia dalam. Suku Oroken hidup sebagai pembiri dan pengumpul, dengan gaya hidup semi-nomaden mengikuti jejak binatang buruan. Mereka tinggal dalam tenda kerucut dari kulit rusa cum, mirip dengan tipi suku Indian Amerika Utara. Struktur sosial mereka berbasis pada kelompok keluarga besar klan dan dipimpin oleh tetua yang dihormati. Pada masa dinasti Qing tahun 1644 sampai tahun 1912, wilayah yang dihuni suku Oroken masuk dalam kekuasaan Kekaisaran Qing, yang juga berasal dari suku Manchu. Namun, suku Oroken tetap mempertahankan otonomi budaya dan ekonomi, karena lokasi mereka yang terpencil dan tidak strategis bagi pertanian. Mereka mulai berinteraksi lebih banyak dengan dunia luar melalui perdagangan bulu, barter hasil hutan, dan pertukaran senjata serta alat logam. Pada masa pendudukan Jepang tahun 1931 sampai tahun 1945, banyak orang Oroken direkrut secara fiksi untuk berbiri dan memasok makanan untuk tentara Jepang. Periode ini sangat sulit bagi masyarakat Oroken karena kekurangan makanan, penyakit, dan tekanan budaya dari militer Jepang. Setelah berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada 1949, suku Oroken diakui sebagai salah satu dari 56 kelompok etnis resmi. Pemerintah meluncurkan program pemukiman kembali tahun 1953 sampai tahun 1958 untuk membuat mereka menetap, melarang perbirian, dan mengalihkan mereka ke pertanian dan industri ringan. Dibentuklah daerah otonomi suku Oroken, Oroken Autonomous Banner, di Mongolia dalam untuk melindungi identitas dan budaya mereka. Sejak 1980-an, terjadi modernisasi besar di komunitas Oroken, termasuk pembangunan jalan, sekolah, dan rumah permanen. Banyak dari mereka beralih profesi ke bidang pendidikan, kehutanan, dan pariwisata, meninggalkan gaya hidup pembiri. Sayangnya, ini juga menyebabkan hilangnya banyak aspek tradisional. Pemerintah dan organisasi budaya mencoba melestarikan sejarah suku Oroken dengan cara mendirikan Museum Budaya Oroken, mengadakan festival adat tahunan, mendokumentasikan cerita rakyat dan bahasa Oroken, mengembangkan wisata budaya etnik,